Hai Bun, di video kali ini aku akan membuat gemblong ketan hitam yang rasanya enak, cara buatnya juga mudah, manisnya juga legit. Ini salah satu kue tradisional kesukaan aku. Di beberapa daerah mungkin beda penamaan, tapi cara buatnya sama ya. Jadi kalau Bunda penasaran dengan resepnya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langkah pertama di sini aku panaskan air santan sebanyak 250 ml. Lalu aku tambahkan 1 lembar daun pandan. Kalau air santannya sudah meletup-letup, lalu matikan kompor dan diamkan sampai hangat ya. Oke, lanjut masukkan tepung ketan putih, tepung ketan hitam, 3 sendok makan tepung beras, dan setengah sendok teh garam halus. Lalu aduk sampai tercampur merata. Lalu masukkan air santan, ini sudah dalam keadaan hangat ya air santannya. Memasukkannya juga sedikit-sedikit dulu aja. Untuk air santannya aku pakai 250 ml kurang lebih ya. Dan air santannya aku dapat dari 1 bungkus santan instan ditambah dengan air. Agar lebih mudah mengaduknya, aku menggunakan tangan saja. Aku pastikan ya tangan aku sudah bersih, sudah cuci tangan. Oh ya Bun, untuk semua bahan, semua takaran sudah aku tulis jelas di kolom description box, jadi tinggal dicek aja ya. Uleni adonan gemblongnya sampai kalis seperti yang ada di dalam video, sampai tercampur merata. Kalau adonannya sudah tercampur merata, sudah tidak menempel di tangan, ini tandanya adonannya sudah bagus dan siap untuk dicetak. Bisa dilihat ya Bun, untuk adonan gemblongnya seperti ini, tidak menempel di tangan. Dan langkah selanjutnya akan aku bentuk. Ini aku ambil sedikit adonan, kira-kira kalau ditimbang 30 sampai 35 gram. Untuk membentuk gemblongnya ini opsional ya, tapi kalau aku membentuknya itu lonjong dan agak gepeng. Caranya ambil sedikit adonan, lalu bentuk adonan menjadi lonjong dan digepengkan sedikit ya. Ulangi caranya sampai adonan gemblongnya itu habis dan selesai ya. Untuk adonannya ini sudah aku bentuk semua, langkah selanjutnya akan aku goreng. Masukkan adonan gemblong ke dalam minyak, ini minyaknya sudah dalam keadaan panas. Untuk apinya aku menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Kalau bagian bawah gemblongnya sudah kering, lalu balik, lalu goreng kembali sampai gemblongnya itu matang dan golden brown. Nah, ini untuk gemblongnya sudah matang, lalu aku akan angkat dan tiriskan. Dan untuk sisa adonan gemblongnya bisa digoreng sampai matang. Oke, lanjut masukkan 5 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 7 sendok makan air putih. Lalu akan aku masak sampai gulanya itu larut menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, untuk gulanya ini harus sambil terus diaduk-aduk ya sampai gulanya itu mengental dan berbuih. Nah, kalau gulanya sudah mengental dan sudah banyak buihnya seperti yang ada di dalam video, masukkan gemblong dan baluri gemblong dengan gula dan harus sambil terus diaduk ya. Ini apinya masih dalam keadaan menyala ya. Sekiranya gemblongnya sudah terbaluri menggunakan gula semua, lalu matikan kompor dan aduk kembali sampai gulanya itu mengkristal atau sampai mengering seperti yang ada di dalam video. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Ini gulanya sudah ngeset, sudah mengkristal dan sudah keras. Lalu tinggal disajikan. Jadi deh, gemblong ketan hitamnya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Kalau rasa ini sudah pasti enak, pasti bunda-bunda juga udah tahu dong rasanya kayak gimana. Makan satu pasti nggak bakalan cukup karena emang rasanya senagih itu. Walaupun ini aku buat gemblongnya tanpa parutan kelapa, tapi rasanya tetap enak. Jadi selamat mencoba resepnya ya. Semoga resep yang aku bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.